Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus dengan pijakan-pijakan yang ada? Ihdinas siratal mustaqim itu menggambarkan tiga. Anda punya kekuatan pijakan, Anda punya kekuatan pegangan, Anda punya kekuatan payung. La haula wala quwata illa billah. Tuhan bukan orang Arab. Apanya yang salah? Ada tendensius terhadap Pak Dudung. Orang-orang yang nggak suka sama Pak Dudung. Tasbih di dalam ilmu agama namanya tasbih. Jadi mengibaratkan. Dan kalau kita mau jujur, itulah yang sehari-hari kita ucapkan ketika ngajar santri. Ada tendensius terhadap beliau. Orang-orang yang nggak suka sama beliau. Tapi kalau kita ngajar di majelis taklim, kita ngajar di pondok pesantren, kalimatnya seperti itu. Nggak ada yang kita rubah. Tentara yang berbicara ini bukan ulama. Kalau tentara memiliki kalimat-kalimat seperti itu, biasalah. Orang itu menggambarkan ketika berbicara, karakternya dia seperti apa. Jadi orang ini basicnya apa? Kalau tentara berbicara seperti itu, biasa. Bahasa sederhananya kalau kita melihat situasi Indonesia masuk ke dalam skenario pecah belah adu domba. Baik pada internal dan eksternal. Itu makanya diadu-adu di sana-sini. Radikal ini berbahaya sekali. Makanya orang Indonesia ini harus belajar dari negara-negara Arab. Runtuhnya negara-negara Arab, Timur Tengah. Bagaimana runtuhnya Libya. Bagaimana runtuhnya Suriah. Bagaimana negara-negara Arab kacau balau. Rakyatnya dihasut untuk memusuhi pemerintah yang sah. Rakyatnya dihasut. Kita ambil satu contoh aja. Muammar Gaddafi itu kurang sejahtera apa rakyatnya? Kalau lahir dibiayai, rumah sakit gratis, kesehatan gratis, pendidikan gratis, air gratis, listrik gratis. Tapi rakyatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Ini yang menurut saya mengancam. Survei Saiful Mujani menyatakan 87% penduduk Indonesia itu menghendaki Pancasila dasar negara. 9% itu ingin diganti negara Islam. 4% menyatakan tidak tahu. 9% itu berapa Bang? 24 juta. Dan ini kalau berteriak semua, repot kita. Nah, sekarang khutbah-khutbah di masjid BUMN. Dari 100 khotib itu 41 khutbahnya itu intoleran. Ini hasil survei ini. Di masjid-masjid BUMN. 8 dari 41 itu anti nation state. Tidak mau negara kebangsaan. Negara demokrasi tidak mau. Ini hasil BUMN. Lalu ini hasil penelitian yang lebih ilmiah. Gerakan Islam Syariah yang ingin mengganti negara Pancasila dengan negara agama itu ada 3. Hasil penelitian Haidar Nasir dalam disertasinya di UGM. Saya ikut menguji pada waktu itu. Azumardi Asra promotornya, Pak Yahya Mohaimin dan sebagainya. Disertasinya bisa dibaca nanti. Apa itu Tahrir Indonesia? Ingin mengganti negara Pancasila dengan negara khilafah. Kedua, Majelis Mujahidin Indonesia ingin memberlakukan semua hukum di Indonesia adalah hukum Islam meskipun negaranya negara Pancasila. Dia tidak mungkin mengganti nama Pancasila tapi hukumnya harus hukum Islam. Majelis Mujahidin. Yang ketiga, KPPSI, Komite Persiapan Pemberlakuan Syariat Islam di Sulawesi Selatan. Targetnya adalah karena tidak mungkin mengganti negara dengan khilafah dalam waktu pendek, karena tidak mungkin memberlakukan hukum Islam secara nasional, maka KPPSI menyatakan semua daerah yang umat Islamnya menang di DPRD supaya membuat perda syariah. Apa ini bukan tindakan radikal? Apa betul itu radikal karena radikal? Tidak juga. Betul mungkin karena ketidakadilan, mungkin karena ketidakberesan, tapi kan itu bukan soal Pancasila, itu soal manajemen pemerintahan. Saya juga sering berteriak. Orang itu berteriak ikut gerakan radikal itu sebagian besar hanya ingin protes karena merasa tidak ada keadilan di negeri ini, bukan karena radikal benar. Yang radikal berapa orang nih dari jumlah ini. Nah, ini semua data nih berbasis data ilmiah. Kalau mau bicara ilmu, Hizbut Tahrir Indonesia itu sudah hasil penelitian dan itu fakta. Tahun 2003 saya nulis buku, judulnya Setahun Bersama Gus Dur, ada satu chapter di situ. Judulnya Paham Kenegaraan Menurut Saya. Ini bicara negara Pancasila. Tahun 2007 melalui buku Fiqhus Siyasah, Fikih Politik Menurut Islam. Ini ditulis oleh Saudara Ridwan HR, diterbitkan oleh Fakultas Hukum UI. Saya memberi pengantar di situ, mengingatkan. Ini tahun 2007, bulan Agustus. Mengingatkan saya, ada gerakan Hizbut Tahrir ingin mengganti negara
Indonesia. Ini fakta, mereka tidak pernah bantah. Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.